Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hayati. Saya mahasiswa PPG Darjab tahun 2020 UNP Pro 2. Pada hari ini akan melaksanakan video pembelajaran secara daring untuk memenuhi syarat uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Supaya kegiatan kita pada siang ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita awali dengan berdoa. Nurul, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nurul. Sama-sama, Bu. Baik, kita akan absen terlebih dahulu. Cindy, Ada, Bu. Priscilla, Hadir, Bu. Nike, Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Oke. Supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, tolong posisi duduknya yang rapi menghadap kamera, kameranya diaktifkan dan perhatikan baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tidak lupa pula Ibu sampaikan berulang-ulang, tetap jaga kesehatan anak-anak semua, atur pola makan yang baik, sering cuci tangan, bila perlu menggunakan sabun, dan jangan lupa menggunakan masker saat berkomunikasi dengan orang lain, khususnya di luar rumah. Ya. Oke, kita akan mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang ingin mereview terlebih dahulu apa saja yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan Cindy. Materi apa saja yang kita sudah bahas pada pertemuan minggu lalu? Materi pertemuan sebelumnya ada definisi visualisasi data, tujuan utama visualisasi data, jenis visualisasi data, poin penting dalam visualisasi data, dan tool visualisasi data. Oke, terima kasih Cindy. Iya, Bu. Nah, selain materi-materi kita juga sudah membahas tujuan utama visualisasi data tersebut. Coba, apa salah satunya tujuan tersebut, Nurul? Tujuan utama visualisasi data yaitu untuk mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada penggunanya melalui grafik informasi yang dipilih seperti tabel-tabel atau grafik. 2. Membantu penggunanya dalam menganalisa dan penalaran tentang data dan bukti sehingga data yang kompleks menjadi mudah dipahami dan berguna. Oke, berarti Nurul masih ingat pelajaran minggu lalu ya. Dan terakhir, coba Ibu mau tahu
tools apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi data di sini? Seperti Excel, Bu. Oh, Excel, ya. Ya, oke, Excel. Karena mungkin dari semua tools yang ditampilkan itu, yang familiar sama Ananda semua mungkin aplikasi Microsoft Excel. Baik, selanjutnya, coba Ananda perhatikan share screen yang akan Ibu bagikan ke layar. Nah, di sini ada dua gambar. Kira-kira gambar mana yang lebih baik tampilannya? Menurut pandangan Ananda semua, yang lebih enak dilihat gambar yang sebelah mana? Gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan? Gambar yang latarnya putih atau gambar yang latarnya biru? Yang latar putih, Bu. Latar putih. Lebih enak dilihat yang berlatar putih. Oke. Ini gambar A, ini gambar B. Nah, dari bentuk nih pada gambar-gambar di sini, mana yang lebih baik menurut kalian untuk dibaca atau untuk dilihat? Yang menggunakan tulisan warna merah atau menggunakan tulisan berwarna kuning? Yang berwarna kuning, Bu. Yang berwarna kuning. Nah, itu artinya dalam membuat satu visualisasi terhadap data, yang pertama tentu kita harus melihat bentuk tampilannya terlebih dahulu, apakah menarik dilihat orang atau tidak. Dari segi kombinasi warnanya juga harus diperhatikan. Kemudian penulisannya, tata cara peletakan gambarnya. Ya, dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah kelihatan di layar Anda semua? Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah cara visualisasi data menggunakan pivot table pada aplikasi Microsoft Excel. Kompetensi dasar yang akan Anda penuhi adalah yang pertama, mengenal berbagai cara visualisasi data. Yang kedua, memvisualisasikan data dalam jumlah besar serta memberikan interpretasi yang berdasarkan penalaran dan prediksi data. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menguraikan berbagai cara visualisasi data beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu merancang visualisasi data dalam jumlah besar serta memberikan interpretasi yang berdasarkan penalaran dan prediksi data dengan tepat. Nah, manfaat pembelajaran yang akan kita dapatkan nanti diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan teknologi visualisasi data dalam mengolah dan menampilkan informasi dengan baik dan efisien. Oke, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, supaya Ananda dapat memahami apa itu cara visualisasi data yang salah satunya tadi kita dengarkan melalui tampilan aplikasi Microsoft Excel, yakni menggunakan fasilitas pivot table. Nah, perhatikan dan amati tampilan video yang akan Ibu share ke Ananda semua. Halo semuanya, gimana Ananda? Kembali lagi bersama Ibu kita. Kali ini saya akan cerita bagaimana caranya membuat sebuah pivot table beserta dashboard. Sebentar,
Apa kedengaran suara tampilan videonya? Suaranya kedengaran? Suara Saya putus-putus, Bu. kalau putus-putus berarti sinyal. Berarti ada ya kedengaran suara videonya? Ada. Baik, kita langsung saja. Ini saya telah membuat sebuah data penjualan ya, penjualan handphone. Membuat penjualan handphone selama 1 bulan ya, dari tanggal 1 Januari sampai 27 Januari 2018. Baik, di sini ceritanya saya akan membuat pivot table berdasarkan tabel yang telah saya buat. Ya, oke. Sebelumnya biar ini nggak hilang judulnya dari ke atas kalau scroll, kita atur aja dulu ini jadi ke distance ya. Kita di sini ya, kita klik menu dulu, kita klik distance, lalu kita pilih distance. Nah, jadi ketika kita scroll ke bawah, dia akan tetap ya untuk judul sekolahnya. Oke. Ini ada pivot table, kita pilih yang ada arah bawahnya. Di sini ada pilihan, kita pilih pivot table ya. Oke. Di sini untuk tabel yang kita gunakan sudah terseleksi otomatis, namun saya akan menentukan seleksinya manual ya, biar teman-teman paham bagaimana caranya. Contohnya di kosong, kita akan seleksi tabel yang akan kita buat pivot table. Kita klik tabelnya, nah, terus sampai bawah. Oke, untuk tabel sudah selesai. Kita tinggal atur di mana lokasi kita deposit tempat kita. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan di new worksheet ya, di sheet yang baru ya. Kalau setting untuk existing dia nampilnya di sheet yang sekarang saya gunakan. Namun untuk kali ini saya akan membuat di new worksheet. Oke, kita sheet. Oke. Nah, di sini untuk template pivot table sudah tersedia. Sekarang kita tinggal gunakan saja ya. Kita mau membuat seperti apa, laporannya bebas. Misalkan saya akan membuat laporan, saya ingin mengetahui jumlah penjualan HP ya, jumlah penjualan barang selama 1 bulan itu berapa misalnya. Di sini kita butuh nama barang. Kalau barang kita tarik ke raw labels. Ya, di sini kita bisa lihat sendiri karena mungkin barangnya. Kemudian kita butuh satuan quantity ya, kita pindahkan ke values. Oke. Kemudian butuh tanggal kita pindahkan ke filter. Nah, seperti ini. Di sini tipe table kita sudah jadi ya. Yang sekarang nampil itu laporan selama 1 bulan ya. Nanti selama 1 bulan itu sudah terbuang sebanyak 312 piece handphone ya, berbagai macam jenis. Misalkan saya mau mengetahui penjualan selama 1 minggu. Oke, berhubung di sini tanggal sudah masuk ke report filter, nah tampilan seperti ini kita bisa atur ya tanggal berapa aja yang mau kita tampilkan. Oke. Kita tinggal select di sini multiple item. Kalau kita ilangin centangnya, nah kita tinggal klik nih tanggal-tanggal yang mau kita cari tahu laporan penjualannya. Oke, saya maunya tanggal 1 misalkan sampai tanggal 6 ya. Tanggal 7 nggak ada karena dianggap libur. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini. Penjualan HP dalam waktu 1 minggu itu sebanyak 66 piece. Dimanapun ada rinciannya adalah sebagai berikut. Ya. Kita bisa tahu misalkan nama handphonenya ini terjual sekian berapa. Kita bisa tahu juga berarti selama seminggu yang paling banyak terjual itu adalah handphone Nokia 230 ya, sebanyak 18 piece. Oke. Nah, sekarang kita tahu nih report filter itu buat di mana? Report filter itu buat di sini di atas, buat no filter menyaring ya. Ya, walaupun di sini juga bisa, tapi tetap aturannya report filter di atas. Sekarang lanjut ke pivot chart ya. Kita ke pivot pertama dulu. Di sini kita tampilin pivot chart.
buat pivot chart maksudnya. Oke, kita klik ini, ya bebas di mana aja lah ya. Terus kita ke option, kemudian kita klik pivot chart. Nah, sekarang kita mau pilih nih mau yang seperti apa template-nya. Kita main kolom kiri ya, di mana kolom. Oke. Nah, ini dulu. Nah, seperti ini pivot chart. Sudah jadi kan? Mudah kan buat pivot chart? Ya, mudah sekali. Mau ngatur oh iya, ini saya dulu deh. Nah, kita mau ngatur si template-nya, template chart-nya bisa. Kita tinggal klik icon chart-nya, terus kita pergi ke desain. Nah, kalau kita atur, misalkan kita mau seperti ini. Nah, enakan seperti ini, ada judulnya. Report lah ya, udah gitu aja. Bebas atau teman-teman mau apa namanya. Ini quantity. Ups, banyak nih. Hapus. Untuk yang bawahnya ganti jadi tanggal misalkan. Nah, udah tanggal. Terus, nah udah enak kan ini kan, jadi ini report, laporan tujuan apa gitu ya. Nah, ini kuantitinya, ini tanggalnya, ini kategorinya. Oke, misalkan untuk pivot chart sudah sampai sini aja. Sekarang kita buat dashboard ya, kita buat sheet baru. Kita klik double klik, kita rename jadi dashboard. Nah, seperti ini. Kita bisa kopikan saja ya, copy saja di part ini, di kanan, copy, pastein di dashboard. Nah, seperti ini lagi yang satunya. Nah, seperti ini kan jadi. Enak bukan bikin yang enak ya, mudah saja. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup. Ini contoh yang sangat amat sederhana sekali ya untuk membuat pivot table, pivot chart sama dashboard ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih banyak lagi caranya, mungkin bisa lebih baik juga dashboardnya atau chart-chartnya ya, tergantung kebutuhan. Baik, anak-anak semua sudah melihat tampilan video pembelajaran yang Ibu share barusan. Mudah-mudahan bisa nambah wawasan bagi Anda semua, khususnya jurusan kalian ya. Oke, dari tampilan video tadi, ada yang mau ditanyakan? Kalau ingin bertanya, silakan tunjuk tangan, kameranya dipaskan, jangan bergoyang-goyang, suaranya pun dijelaskan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Cindy, silakan. Apa yang mau ditanyakan Cindy? Di sini saya belum paham mengenai pengertian pivot tabel. Pivot tabel itu definisinya apa, Bu? Ya, sebelum Ibu yang menjawab, mungkin ada di antara teman-teman semua yang mau menjelaskan terlebih dahulu. Pivot table itu apa, kata Cindy? Dia masih belum kurang paham. Oke, siapa? Ayo, tunjuk tangan yang mau menjelaskan. Membantu Cindy untuk menambah pengetahuannya mengenai pivot table. Ayo, mungkin Nurul mau membantu Cindy menjawab. Bu, tanyanya siapa? Nurul, Bu. Oke, silakan Nurul. Definisi pivot tabel itu yaitu sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Menurut saya begitu, Bu. Ya, pivot table itu tentu data yang akan digunakan itu sangat banyak ya, ratusan bahkan sampai ribuan. Jadi kalau kita bekerja tidak mungkin kita kerjakan satu-satu, tidak mungkin kita teknis satu persatu. Nah, dengan menggunakan fasilitas pivot table itu
datanya bisa kita ambil secara cepat karena ada penseleksian di situ. Ada fitur-fiturnya yang bisa digunakan untuk menseleksi data ini cepat. Baik, anak-anak semua, materi untuk lebih lengkap sudah Ibu share di Google Classroom-nya. Silakan dibaca dan tambah wawasan Ananda dengan searching di Google mengenai visualisasi data di sini. Ya. Nah, sekarang waktu kita diskusi, ya, untuk berdiskusi di Classroom-nya juga sudah Ibu bagikan nama-nama kelompok. Silakan dicek kamu kelompok berapa, itu ada 4 kelompok. Nah, nanti Ibu kasih waktu lebih kurang 20 menit untuk Ananda semua berdiskusi. Adapun bahan-bahan diskusi yang akan Ananda sajikan nanti atau presentasikan nanti, yang dapat kelompok 1 itu membahas atau mencari informasi tentang definisi dan manfaat pivot table. Ya, yang dapat penugasan di kelompok 1. Yang kelompok 2 itu mencari informasi tentang kelebihan pivot table. Kelompok 3 yang dapat penugasan di kelompok 3 itu mencari informasi tentang kekurangan pivot table. Dan yang terakhir kelompok 4 itu mencari informasi tentang alasan memilih pivot table dalam menampilkan visualisasi data. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu kasih waktu 20 menit kalian untuk berdiskusi. Nanti kita kembali ke Zoom ini untuk mendengarkan presentasi dari Ananda semua. Silahkan berdiskusi. Baik, selamat datang kembali di Zoom meeting Ananda semua. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok Ananda masing-masing. Silahkan kelompok 1 paparkan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili kelompok 1? Ini Bu. Ini, silahkan. Nah, definisi pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Di sini manfaat pivot table adalah membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama, memindahkan file pada berbagai lokasi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan file atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan data. Yang keempat, melakukan kalkulasi atau mengumpulkan file data numerik dalam beberapa cara, sum, count, average, dan lain-lain. Tunggu dulu. Sum, count, average. Sum, count, average, dan lain-lain. Melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan. Membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Yang terakhir, membuat pivot dari sebuah pivot table yang telah ada. Iya. Terima kasih Cindy yang sudah mewakili kelompok 1 dalam memaparkan hasil diskusinya. Baik, kita lanjutkan sekarang pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa akan mewakili dari kelompok 2? Nurul, Bu. Nurul, oke, silakan Nurul.
Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok 2 yaitu tentang kelebihan pivot table. Microsoft Excel 2007 mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dalam 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi, dalam satu sheet bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Kelebihan pivot table yang kedua, dengan memanfaatkan fungsi lookup dan lookup, kita bisa mengkontrol lookup dan lookup dan lookup. Kita bisa mengkontrol identitas responden untuk keperluan transfer informasi antar tabel, antar sheet, atau antar file Excel. Yang keempat, dengan pivot tables kita bisa kerja lebih efektif karena sebuah tabel sumari yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Refresh. Ya. Ada refresh. Oke, terima kasih Nurul. Kita lanjut ke kelompok. Ya, baik. Kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang akan mewakili kelompok 3 dalam memaparkan hasil diskusinya? Priscilla, Bu. Oke, silakan Priscilla. Kekurangan pivot table. Pivot table yang menyertakan banyak kolom pertanyaan menghasilkan tabel berupa cross-tab, nested, tersarang. Saat ini belum mampu membuat tabel dalam satu pivot yang stack atau berjajar. Jadi mau tidak mau membuat 2 tabel pivot untuk masing-masing pertanyaan atau kolom. Kendalanya adalah kita harus memperhitungkan jumlah kategori jawaban yang akan ditabelkan karena pivot otomatis akan menggunakan kolom dan baris baru ke samping ke bawah, sehingga jika di samping atau di bawah ada tabel pivot lain maka akan error. Kemudian untuk membuat kolom baru berisi pengkategorian dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel baik rumus matematika, logika maupun teks. Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini karena di SPSS misalnya kita dengan mudah untuk melakukan filter pengkategorian jawaban baru. Kemudian untuk tabel besar dengan ukuran file lebih dari 10 MB, maka setiap editing atau updating data, maka secara default Excel akan melakukan proses workbook calculating yang kecepatannya tergantung dari prosesor dan RAM komputer. Ini cukup memakan waktu pengolahan data. Baik, cukup sekian kekurangan pivot table. Terima kasih Priscilla, ternyata banyak kekurangannya ya. Oke lah, lanjut kelompok. Kelompok 4. Silakan, siapa yang mewakili untuk memaparkan hasil diskusinya? Nur Fauzia. Oke, silakan Nur. Alasan memilih pivot table dalam menampilkan visualisasi data, membuat query sejumlah besar data dengan banyak cara yang mudah dikenali. Yang kedua, membuat subtotal dan agregat data numerik, meringkas data menurut kategori dan subkategori, serta membuat penghitungan dan rumus custom. Ketiga, perluasan dan menciutkan tingkat data untuk memfokus hasil Anda dan menelusuri detail dari data ringkasan untuk area yang Anda inginkan. Lalu, memindahkan baris ke kolom atau kolom ke baris atau disebut pivoting untuk melihat ringkasan data sumber berbeda. Memfilter, mengurutkan, mengelompokkan, dan menerapkan format bersyarat pada subset data yang paling berguna dan menarik.
memungkinkan Anda untuk fokus hanya pada informasi yang Anda inginkan. Menyajikan laporan online atau cetak yang ringkas, menarik, dan memuat anotasi. Sekian hasil dari kelompok 4. Baik, terima kasih Nur Fauzia sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 4. Nah, setelah Ananda berdiskusi, ada yang mau ditanyakan? Antar kelompok? Cukup? Cukup? Oke. Jadi, apa kesimpulan tentang visualisasi data ini yang bisa Ananda ambil dari pemaparan video pembelajaran, dari hasil diskusi? Kira-kira apa yang bisa Ananda dapatkan atau Ananda simpulkan dari visualisasi data? Yang pertama, kita bisa merangkum dari sekian banyak data menjadi beberapa kategori, ya kan? Dengan menggunakan pivot table. Terus yang kedua, dari data-data yang kita inginkan atau kita seleksi bisa kita tampilkan dalam bentuk chart. Chart itu apa? Chart itu apa tadi? Dalam bentuk chart. Ayo, chart itu apa tadi? Ayo, nggak nyimak ya? Chart itu grafik. Kan tadi ada ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian supaya user bisa melihat seleksi data, bisa melihat hasil tampilan itu dengan menarik, maka disalin ke dalam bentuk dashboard-nya. Baik, kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan atau memaparkan kembali materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Pada siang ini kita mendapatkan tentang pengertian data, Ya, jenis-jenisnya, putus-putus Nurul. dan macam-macam. Oke, mungkin ada yang lain yang mau. Ya, putus mungkin sinyal. Ini di sana bad signal tadi tertulis di layar ibu dari arah kamu. Boleh? Oke. Jadi Nurul sudah membilang itu pengertiannya. Ya, manfaatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Pengertian dan manfaat dari pivot table. Ada lagi yang menambahkan? Apa saja sudah kita pelajari tadi? Ya, Priscila. Kekurangan dan kelebihan pivot table. Ya. Oke, kekurangan dan kelebihan pivot table. Ada lagi? Ini? Itu siapa yang mau nambahkan? Cara visualisasi data, Bu. Cara visualisasi data, yaitu tadi melalui pivot table pada Microsoft Excel. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, bagian mana yang menarik menurut Ananda semua? Bu, Ya, oke Nurul. dalam video pembelajaran tadi Bu, yang Ibu kirim tadi, yang Ibu share tadi, Oh, yang Ibu yang Ibu tampilkan. Ya. Mungkin bermanfaat ya. Sudah sampai di sana belum pelajaran ekonominya? Membuat laporan-laporan? Belum Bu. Belum. Nah, nanti kalau sudah membuat ya. Pas SMP udah ada Udah ada. Mungkin belum sampai materi. Mungkin nanti di semester genap kalian buat laporan-laporan dengan pivot table. Kalian bisa mendapatkan laporan yang lebih cepat. Ya, mudah-mudahan berguna untuk materi pelajaran lainnya. Nah, di classroom-nya Ibu juga sudah men-share LKPD. Ya, silakan dikerjakan nanti. Ibu kasih waktu tenggang pengerjaannya sampai besok. Ya, itu dikerjakan.
Jangan sampai sangat terlambat karena bisa jadi nanti mempengaruhi penilaiannya. Dan di situ juga Ibu juga sudah menyertai evaluasi untuk mengukur sejauh mana pembelajaran hari ini Ananda kuasai. Oke, silakan dikerjakan. Ibu tunggu selama 5 menit kalian mengerjakan evaluasi tersebut. Baik, waktu mengerjakan evaluasi sudah selesai. Di situ Ibu lihat jawabannya yang sempurna mungkin belum ya, tapi mendekati sempurna itu ada Cindy. Oke, selamat Cindy memperoleh nilai tertinggi pada evaluasi pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk Ananda Cindy karena sudah tetap mau menampilkan kameranya selama pembelajaran. Baik, untuk karena ini pembelajaran kita terakhir, jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ananda akan berhadapan dengan ujian semester. Ibu harapkan Ananda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian semester dengan lebih baik dan teliti, karena kita juga akan melaksanakan ujian semester secara daring. Ya, jadi tidak ada penyampaian materi untuk minggu selanjutnya, cuma Ibu pesan tolong jawab pertanyaan-pertanyaan di ujian semester pada Google Classroom-nya itu dengan hati-hati dan teliti. Jangan salah memilih jawaban. Ya, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, tentu kita juga akan mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Silakan pimpin temannya untuk berdoa, Nur Fauzia. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin. Amin ya robbal alamin. Demikian Ananda semua pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda sukses dalam menjawab ujiannya besok. Ibu sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.